tahun yang akan datang ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun baru Islam ini di dalam sejarah disebutkan dan dituliskan berawal dari sebuah surat yang diterima Abu Musa al-Ash'ari, seorang gubernur yang ada di kota Basrah, menerima surat. Kemudian surat tersebut berisi tanggal, kemudian bulan dan tahun. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari ini radhiyallahu an, karena surat yang diterima tersebut tertulis tanggal, kemudian bulan dan tahunnya, kemudian atas inisiatif sang gubernur tersebut, Abu Musa al-Ash'ari akhirnya mengirim surat juga kepada Khalifah Umar bin Khattab. Makiring ya surah pangmuluta Abu Musa al-Ash'ari laurifa muluta Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai bentuk usulan supaya di dalam agama Islam juga ada tahun khusus, tidak mengikuti tahun Masihiyah. Kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab pun melakukan pertemuan dengan beberapa sahabat. Di antara sahabat tersebut ada yang mengusulkan tahun baru Islam dimulai dengan tahun kelahiran Nabi. Itu usul yang pertama. Kemudian usul yang kedua, pendapat yang kedua, para sahabat mengusulkan tahun baru Islam dimulai dengan tahun di mana Nabiullah Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kemudian usul yang ketiga, tahun baru Islam dimulai dengan tahun wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian usul yang keempat inilah kemudian yang usul yang diterima kemudian disepakati oleh para sahabat termasuk Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu tahun baru Islam dimulai dengan ketika Rasulullah SAW berhijrah atau berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam pelajaran sirah nabawiyah berhijrah tidak pada bulan Muharram, tetapi berhijrah dimulai pada bulan Rabiul Awal 622 Masehi Rasulullah SAW. Kemudian sampai di kota Madinah. Lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata fawajadal Yahud siyaman ributuna Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah. Ya Nabi naruntu isa orang-orang Yahudi itu dalam keadaan berpuasa. Kemudian makutana Nabi Muhammad SAW, mahadzal yaum tasumunahu fi. Hari apa ini sehingga kalian berpuasa? Kemudian orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang mulia. Anjallahu lahu Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Hari ini adalah hari yang mulia karena hari ini, bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa." Kita ini lebih berhak dan lebih utama dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada bulan Muharram tersebut. Di riwayat disebutkan puasa itulah yang kemudian kita jalankan, yaitu sumu tasu'a wa asyura, berpuasalah pada hari ke-9 di bulan Muharram, di hari ke-10 di dalam bulan Muharram. Jadi di dalam tahun baru Islam ini sejak dari dulu yang ada adalah tradisi menyambut peristiwa penting dengan puasa, menjalankan ibadah puasa. Kemudian oleh Rasulullah SAW di dalam hadis disebutkan tadi, suila Rasulullah SAW ansiyami Asyura. Jadi di dalam bulan Muharram ini, tahun baru Islam ini, di hari ke-9, ke-10, ke-11 disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa tersebutlah yang disebut dengan puasa sunnah, yaitu puasa Asyura.
Jadi tahun 1448 Hijriah ini adalah tahun baru Islam. Tetapi kita di Bulukumba ini merayakan dengan sesederhana biasa-biasa saja. Satu di antara bentuk kesyukuran kita adalah dengan cara duduk-duduk bermajelis ilmu seperti ini. Tidak ada peristiwa dan tidak ada perayaan tertentu. Karena yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kita ini semua akan mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Sampai ketiga orang Yahudi pun, lau dakhaltumuhu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Bendengiro di orang-orang Yahudi ketika merayakan tahun barunya masuk ke dalam lubang biawa nasna kita, mungkin juga kita akan sudah masuk ke dalam lubang biawa. Jadi perayaan tahun baru, bakar lilin, kemudian bakar kembang api, kemudian merayakan dengan pesta pora dan lain sebagainya, itu tidak ada dalam tradisi agama kita. Yang ada adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan umat-umat sebelum kita. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang membawa ajaran agama Islam, 2 hari yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah diganti dengan 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Jadi tahun baru ini kembali kita mengingat-ingat ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita mengevaluasi diri kita, menghitung-hitung diri kita, mengevaluasi amal kebajikan kita qabla an tuhasabu, sebelum kita dievaluasi, dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu amalakum, timbang-timbanglah amalmu, kebajikanmu, qabla an tusamu, sebelum datang hari di mana ketika kebaikan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'iddu lil ardil akbar, dan bersiaplah sampai pada waktu nanti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semua kebaikan dan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berganti tentunya tahunnya yang selalu kita ingat adalah peristiwa hijrah. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah dalam usia 53 tahun. 53 umurna Nabi Muhammad SAW, kemudian ia berhijrah. Ia tidak berhijrah dengan kemauan sendiri, tidak berhijrah karena beberapa asbab, tetapi murni berhijrah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, berjuang di jalan Allah, fisabilillahi, berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhijrah tentunya berpindah. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan hijrah ini bermacam-macam. Yang pertama, ada orang yang berhijrah namanya al-hijratul makaniyah. Dia berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya berhijrah dari kota Bulukumba menuju kota Samarinda. Ia berhijrah karena banyak sebab. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Berhijrahlah, berpindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka pasti engkau akan menemukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah yang kedua ada al-hijratu minadz-dzunubi wal ma'asi. Ada orang yang berhijrah karena dosa dan kemaksiatan. Karena dalam kehidupannya dia pernah melakukan dosa, kemaksiatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama manusia. Akhirnya ada tekad di dalam dirinya untuk berhijrah. Tiap tolak jamari di jam-jam ini. Saya tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan ini. Saya tidak mau lagi mendekati tempat ini. Akhirnya ia berhijrah. Murni karena dosa dan kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Dan ini adalah hijrah seutama-utama hijrah yang kita lakukan sampai hari kiamat nanti. Kemudian hijrah yang paling tinggi tentunya al-hijratu lillahi wa rasulihi, kita berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, wa man kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya,
maka ia pun pasti akan menemukan Allah dan Rasulnya. Maka tahun baru Islam ini 1448 ini mudah-mudahan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan yang kemarin. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, kata para ulama, maka dia adalah orang yang terlaknat. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maqbun. Siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang buruk. Maka usia kita bertambah, umur kita yang semakin berkurang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita hitung-hitung Pak. Berapa amal kebajikan yang telah kita lakukan dengan semata-mata ikhlas kepada Allah? Lalu berapa dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dan kepada semua manusia? Orang yang beriman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ia melihat dosanya dan mengetahui dosa-dosanya, seperti ia melihat sebuah gunung yang besar yang diletakkan di atas kepalanya. Maka untuk buluera tepak. Seperti itulah perasaan orang yang beriman ketika telah melakukan dosa. Sementara orang yang tidak punya iman di dalam hatinya melihat dosa-dosanya seperti melihat seekor lalat yang terbang di wajahnya. Maicunaita. Maka yang pertama yang kita ingat dalam momentum peringatan tahun baru Islam ini, tentunya mari kita berhijrah, Pak. Hijrah jasmaninya dan rohaninya, tentunya niat yang pertama yang selalu kita perbaharui. Untuk apa sih Pak Bu kita hidup di muka bumi ini yang sifatnya sementara? Untuk apa kita menjalani rutinitas seperti ini? Salat maghrib berjamaah, kemudian duduk bermajelis ilmu sejenak, kemudian berkumpul. Kalau bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa melakukan semua ini. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru Islam ini 1448 Hijriah, si sebut Pak Datu Patak Pularwa, tahun Nabi Muhammad SAW diperingati perpindahannya. Sekalipun dalam sirah Nabawiyah disebutkan Nabi Muhammad bukan hijrah yang pertama ke kota Madinah, tetapi hijrah yang pertama adalah ke kota Habasyah, ke kota Ethiopia. Di dalam riwayat disebutkan ke kota Habasyah. Tahun ke-13 dari kenabian Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Bai'ah Al-Aqabah As-Saniyah, kemudian Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah meninggalkan tanah kelahirannya menuju kota Madinah. Yang pertama tentunya ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam riwayat ya Nabi Muhammad SAW ada 3 strategi dakwahnya. Pertama, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Wastamarratid da'watu 3 sanawat. 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, kemudian dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan dan juga melibatkan kekuatan perang untuk mempertahankan diri. Di dalam riwayat Rasulullah SAW di usia 40 tahun menerima wahyu, di usia 41 tahun Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 42 sampai 43 tahun Rasulullah SAW berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, mengajak keluarganya, mengajak para sahabatnya. Kemudian turun perintah di tahun ke-4, ke-5 kenabian Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Kemudian di tahun ke-10, loncat dari tahun ke-4 sampai kemudian tahun ke-10 terjadilah peristiwa yang disebut dengan Amul Husni. Tahun Rasulullah SAW ditinggalkan istri dan pamannya, disebut dengan Amul Husni. Kemudian tahun ke-11 Rasulullah SAW
diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Lecek di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat sebelum berhijrah adalah hadis yang tertulis pertama di kitab-kitab hadis, di kitab Riyadhus Shalihin juga tertulis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan kita ini, setiap perbuatan kita ini tergantung dengan apa yang kita niatkan, apa yang ada di dalam hati kita, itu pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi di dalam tahun baru ini tidak ada doa yang kami sebutkan atau bacakan. Ada doa yang sederhana sekali. Kalau dihayati betul, dimulai dengan salawat, mengandung makna yang luas. Cukup dengan bahasa daerah saja tidak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buang ini menimis seni buang. Terima kasih. Kiareka buang. Engkaulah yang maha tahu ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minna ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang tahu ya Allah. Di tahun ini Allah berikan yang terbaik. Tetapi perlu kita ingat Pak Bu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sekali-kali janganlah kita ini menganggap diri kita ini beriman kemudian tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya yang selalu kita perbaharui adalah keimanan kita. Jaddidu imanakum. Mari kita memperbaharui keimanan kita. Bertanya para sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bulan Muharram ini Pak Bu, bulan yang mulia. Bulan yang di dalamnya ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahr. Huraman nessa bilangan naulungnya di sisi nabumallatal dalam satu tahun adalah 12 bulan. Ada 4 bulan tersebut disebut dengan bulan-bulan Muharram, hurum. Salatsu mutawaliyat, 3 diantaranya bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Jadi bulan Muharram ini ada banyak peristiwa dan kejadian di dalamnya. Satu di antara kejadian yang istimewa di dalamnya adalah yaitu hari Asyura. Kebiasaan orang-orang kita dulu kalau sudah sampai 10 Asyura biasanya mibui belah pitun rupa. Belah Asyura menjadi kearifan lokal. Kadang itu belah dia pakai untuk buka puasa di hari Asyura. Jadi Nabi mengatakan sumu tasu'a wa asyura, berpuasalah di hari yang ke-9 di dalam Muharram, bulan Muharram, atau hari ke-10, wa khaliful yahud, supaya kita ini berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa pada 10 hari yang ke-10, maka kita berpuasa menambah dengan hari yang ke-11, disunnahkan untuk berpuasa. Mesti dengan puasa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tahun baru Islam 1448 Hijriah ini mudah-mudahan menjadi momentum untuk kita untuk berhijrah. Mari kita berhijrah Pak Bu. Sekalipun Nabi dalam hadis mengatakan la hijrah ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah Pak Bu setelah penaklukan kota Mekah. Di negara rasul hijrah nasan Nabi setelah kota Mekah ditaklukkan. Walakin niyatun wa jihad, yang ada adalah niat dan jihad kita. Agak-agak diniatkan apa yang kita niatkan, maka itu pula lah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi jangan lupa ada jihad. Kita berjihad di jalan Allah, dan tentunya yang pertama adalah kita berjihad melawan keinginan diri kita sendiri ini, melawan hawa nafsu kita, melawan keinginan kita yang tidak pernah terbatas. Jadi mujahadatun nafsi tentunya yang pertama. Kemudian muhasabatun nafsi, menghitung-hitung siaga nekana umur pura lalu berapa amal-amal yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Bagi kita cukup beramal, berusaha semaksimal mungkin memperbanyak amal kebajikan,
milik Allah lah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima ataupun tidak menerima amal kebajikan kita? Tetapi yakinlah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, perbuatan kebaikan, balasan dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Saya tidak banyak menyampaikan dalam kajian atau dalam ceramah peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini. Dari pribadi saya menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tahun ini berganti. Setiap tahun kita memperingati, bahkan ada yang merayakan secara berlebih-lebihan. Saya mohon dengan sangat para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tidak merayakan secara berlebihan. Cukup di dalam rumah melakukan zikir, wirid, tilawatul Quran bersama-sama. Karena Nabi jauh hari sebelumnya sudah memprediksi, pasti matrun dengan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. La tabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kita ini semua akan ikut dengan kebiasaan sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sampai pun Nabi menggambarkan bendenginya orang Yahudi masuk ke dalam lubang biawak. La dakhaltumuhu juhra dhabbin la dakhaltumuhum la tadkhuluhu. Seandainya orang Yahudi itu masuk ke dalam lubang biawak, mungkin kita juga akan masuk ke dalam lubang biawak tersebut. Jadi tahun boleh berganti, hari-hari boleh berganti, tetapi yang harus selalu kita perbaharui adalah niat kita, kemudian jihad. La hijrata ba'dal fathi walakin niat wa jihad. Niat kita dan mujahadah kita untuk membersamai hari-hari kita di hari-hari yang akan datang. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada Allah, kepada kita semua, dan kemudian kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang segala dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa Pak Bu, puasa di dalam hari Asyura. Kalau mau mulai berpuasa pun dari 1 Muharram tidak apa-apa, disunnahkan. Ahabus siyamu Daud, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Tetapi kalau tidak bisa menjalankan puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, kalau saya hitung-hitung Pak Bu, dalam 1 bulan itu 11 hari kita berpuasa. Puasa Senin Kamisnya kalau rutin dikerjakan dalam setiap bulan, ditambah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, 3 kali dalam 1 bulan, maka 11 hari kita disunahkan untuk menjalankan puasa. Kenapa mesti puasa Pak Bu? Karena puasa ini adalah ibadah yang istimewa, ibadah rahasia. Kata Nabi, as-sawmu li wa ana ajzibihi. Puasa itu milik saya dan saya yang kasih pemberian yang melimpah ruah bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Jadi sumu taswa wa asyura, berpuasalah di hari ke-9, di hari ke-10 dan di hari ke-11. Puasa ini adalah rem. Kalau tidak mampu menjalankan puasa, mempuasai makan dan minum, berpuasa itu tidak berkata yang tidak baik. Puasailah dunia, tetapi janganlah sekali-sekali mempuasai Allah dan Rasulnya. Berpuasa artinya menahan. Tidak ada yang tidak kita inginkan selain daripada puasa ini. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu inilah yang menjadi musuh utama kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir mari kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, kemudian baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Siapa yang panjang umurnya, kata Nabi, kemudian amalnya tidak bertambah baik, maka dia adalah seburuk-buruk manusia. Umur yang sedikit ini mudah-mudahan Allah isi dengan kebaikan dan kebajikan, dan kemudian sampai pada waktunya kita akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa tafwa indal hisab.
Ya Allah, tahun-tahun yang akan kami hadapi, ya Allah, hari-hari yang akan kami hadapi di tahun 1448 Hijriah nanti, ya Allah. Jadikanlah hari-hari kami, ya Allah, hari-hari di mana kami selalu mengingat kepadamu, ya Allah, menjalankan perintahmu, ya Allah, menjauhi laranganmu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berikanlah rahmat dan pertolonganmu, ya Allah, kepada jamaah kami ini, ya Allah, jamaah Masjid Al-Muawana, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, para pengurus masjid ini, ya Allah, ibu-ibu majelis taklim, anak-anak generasi kami, ya Allah, kampung kami ini, ya Allah, kota kami ini, ya Allah, madrasah kami, ya Allah, pondok-pondok kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sami' ya Qarib, ya Mujib, istajib do'ana, ya Allah, istajib do'ana, ya Allah, istajib do'ana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dubi alaihim waladdallin, amin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita siap untuk mengamalkan dan siap untuk menyampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, yang hilaf sila dalam ucapan ini, dalam penyampaiannya dimurni, datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Kepada gurunda yang hadir, Ustaz Mardianto, Ustaz Amril, Ustaz Haji Syukur, Haji Darmawan, dan teman-teman Ustaz Haris, teman-teman di komunitas pejuang subuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun langkah kita. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi